Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat Gelora yang saya hormati dan tentu saja secara khusus para narasumber kita, Pak Dahlan Iskan, ini dipanggil Profesor sekarang Pak Dahlan. Nggak mau, bukan. Cuma honoris causa. Iya, saya lagi rame soalnya gelar Profesor sekarang ini Pak. Nggak mau, nggak mau. Nggak pernah pakai. Ini kita undang Pak Dahlan di sini ini karena ini ada kaitannya dengan Suaranya Pak Anies mati, mohon maaf. jadi kita mengundang Pak Dahlan di sini dalam kaitan dengan tema yang diangkat oleh Muhammadiyah pada muktamar kali ini. Itu memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini nanti akan kita elaborasi lebih dalam dan saya kira ini ada bagian dari pembahasan ini yang kita membutuhkan. Yang kedua, ini Pak Marsudi kita undang ini sebagai sohibnya Muhammadiyah dari NU. Ini untuk komparasi. Kebetulan nanti di sini ada satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, bahwa dua ormas terbesar ini di Indonesia sekarang ini yang merupakan organisasi mainstream dalam uh, sejarah politik dan juga sejarah keagamaan kita di keislaman kita di Indonesia. Kita juga mengundang Pak Din Samsudin sebagai mantan Ketua Muhammadiyah. Cuma ini beliau lagi di Sumbawa jadi masih di mudah-mudahan tidak ada masalah koneksi nanti ya. Apa yang menarik dari saya juga ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada teman-teman media yang ikut hadir di sini. Saya ada hampir 2 bulan tidak membersamai teman-teman di Gelora Talks karena sebagai partai baru, Pak Dahlan, Pak Marsudi, kita masih dalam proses verifikasi. Jadi kita sedang menjalani proses verifikasi ini sehingga sebagian besar waktu saya di situ. Tema Muhammadiyah kali ini dalam muktamarnya ini adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Tema ini menarik bagi kita di Partai Gelora karena ini untuk Pak Dahlan yang sudah, ini yang kedua Pak Dahlan kita undang ya ke sini ya. Sebelumnya anaknya Pak Dahlan juga kita undang ke sini nih. Karena Gelora membawa tema menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia dan untuk itu kita membutuhkan satu peta jalan atau satu arah baru bagaimana dengan modal yang dimiliki oleh Indonesia di tengah krisis global berlarut yang sekarang ini sedang terjadi, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Dan kalau kita lihat secara ekonomi, walaupun baru pada tataran purchasing power-nya ya, daya belinya, tetapi kita sudah masuk di ranking yang mendekati 5, di ranking 7 secara ekonomi ya, secara ekonomi global. Jadi di tengah krisis berlarut sekarang ini, ada satu persoalan yang sebenarnya akarnya sangat ideologis. Terutama kalau kita membaca narasi dalam konflik supremasi antara Amerika dengan Cina. Biden mendefinisikan musuh-musuhnya atau musuhnya per definisi sebagai sistem otoritarian dan bahwa dia memperjuangkan demokrasi. Jadi dia membuat satu narasi yang mempertentangkan antara demokrasi dan otoritarian. Tapi kalau kita melihat Xi Jinping misalnya datang dengan membawa definisi baru tentang sosialisme global. Jadi Xi Jinping datang dengan satu ide dan ini juga ide yang dipertentangkan secara diametral dengan neoliberal. Neoliberalisme ini dengan mengatakan bahwa yang diperjuangkan oleh China ini adalah kesejahteraan kolektif. Seluruh masyarakat atau seluruh warga Cina dan juga seluruh warga dunia.
Jadi semua langkah-langkah yang kita lakukan tujuannya adalah ini. Jadi ini seperti ada ada pertarungan antara kolektivisme dalam sistem ekonomi sosialis yang dibawa atau model yang dibawa oleh Xi Jinping dengan yang diperjuangkan oleh kelompok neolib atau ini global elite ini. Kenapa ini menarik bagi kita? Karena akar ideologinya pada akhirnya adalah perbincangan tentang model sosial. Akhirnya akar dari konflik global ini itu adalah pada model sosial. Dan kalau kita melihat konflik global ini terutama setelah pecahnya perang di Ukraina, ini akan menjadi konflik yang sangat berlarut, yang merubah peta ideologi dunia, merubah institusi-institusi global secara fundamental, dan juga mengubah arah dunia dari tatanan unipolar kepada multipolar. Ini itu satu transisi yang akan sangat rumit sekali di tengah agenda-agenda perubahan iklim dan juga perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga mengubah hidup kita secara sangat dramatis. Tema Muktamar Muhammadiyah ini menarik karena di sini ada bagian yang diangkat oleh Muhammadiyah dalam Muktamar kali ini, yaitu bukan hanya memajukan Indonesia tapi juga mencerahkan semesta. Kita mengetahui bahwa Muhammadiyah dan NU pada dasarnya ini kan, kalau kita bicara pendidikan, ya kira-kira dua organisasi inilah yang mendominasi Indonesia gitu. Kita tidak tahu angkanya secara persis, tetapi mungkin kalau disandingkan dengan jumlah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan dikombin dengan Muhammadiyah dan NU, saya kira ini angkanya luar biasa ya. Begitu juga kalau kita lihat karya Muhammadiyah misalnya di bidang kesehatan. Saya kira Muhammadiyah NU juga banyak di sini, tetapi mungkin dalam hal ini kalau dalam isu kesehatan mungkin Muhammadiyah masih relatif lebih banyak. Tetapi pertanyaan kita secara bersama-sama adalah, setelah lebih dari 100 tahun umur Muhammadiyah ini, apalagi agenda selanjutnya? Apa agenda yang akan membedakan periode ini dengan periode-periode sebelumnya, terutama ketika sekarang ini kita memasuki satu krisis global, dan Muhammadiyah sekarang ini kan juga go global, sekolah-sekolahnya mulai ada di luar negeri, ada di Australia, dan setahu saya mereka juga baru mau beli sekolah lagi ya di Spanyol ya, dan di beberapa negara lain. Jadi kita mau mempertanyakan di sini apa makna dari mencerahkan semesta yang ditawarkan oleh Muhammadiyah di sini. Ini cuma sayangnya nih Pak Din belum bisa bergabung dengan kita di sini. Tetapi pertanyaan yang sama pada dasarnya juga adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada NU dalam dalam hal ini. Karena pada akhirnya ketika kita bicara Indonesia, ya isinya Indonesia ini ya umat Islam. Dan karena itu, bagaimana cara kita mengelola Indonesia, itu akan sangat bergantung kepada cara berpikir para pemimpin-pemimpin Islam, baik pemikiran keagamaannya maupun pemikiran kenegaraannya. Itu pasti akan mempengaruhi jalannya sejarah kita secara keseluruhan. Kita respect dengan ormas-ormas kita ini, seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang luar biasa besarnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya juga seperti kata Pak Dahlan ini sangat demokratis. Dan yang menarik Pak Dahlan ini agak beda dengan ini HIPMI ya. Nggak pakai bekalahi ini gitu. Padahal jumlah masanya luar biasa banyaknya. Artinya ada proses pemilihan pemimpin yang demokratis, dan kita tidak mengerti sebenarnya dengan terpilihnya Pak Haidar dan Pak Muti sebagai untuk periode kedua masing-masing ini kayak ini. Artinya pasti ada pesan kuat yang ingin disampaikan oleh pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Begitu juga tadi kita melihat volunteerisme yang luar biasa yang terawat dengan baik di Muhammadiyah ini. Kira-kira ini tema yang ingin kita bahas di sini.
kita perlu mendengarkan nanti dengan Pak Dahlan, terutama karena yang kita menganggap yang relatif mengerti Cina cukup banyak Pak Dahlan nih di Indonesia. Terutama nanti dalam proses perbandingan ini, kira-kira model sosial apa yang ingin kita, yang kita tawarkan di Indonesia ini. Kalau kita mencoba membuat perbandingan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan ingin memberikan satu kontribusi bagi yang kita maksud dengan pencerahan semesta ini ya. Nah, begitu juga pertanyaan yang sama kita ajukan kepada Pak Marsudi sebagai tokoh dan pemimpin NU, dan yang menarik dari Pak Marsudi ini historinya, sejarahnya, jejaknya dalam bidang pengembangan koperasi ya. Artinya beliau mengerti ekonomi ini dengan baik dan punya jejak yang bagus dalam mengangkat kelas ekonomi warga NU. Jadi pertanyaan kita di sini di sini, bagaimana model Indonesia yang kita bayangkan yang bisa menjadi faktor diferensiasi kita dengan ketika kita mengkomparnya, membandingkannya, misalnya dengan Cina, dengan Amerika. Karena kalau kita melihat Xi Jinping misalnya ini berbicara sekarang ini dalam tataran yang sangat filosofis. Dia tidak bicara sekedar tentang kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, kekuatan kebudayaan, enggak. Dia bicara tentang model sosial. Begitu juga para pemimpin dunia. Kalau kita bahkan mendengarkan pidato-pidato terakhir di tengah perang, Putin pun juga menyampaikan ide-ide yang sangat filosofis. Jadi orang sedang berbicara pada dasarnya tentang akar ini. Nah, dalam tataran pemikiran keagamaan dan kenegaraan, kita berhadapan dengan kira-kira pertanyaan yang fundamental seperti ini. Saya kira itu pengantar saya, mudah-mudahan insya Allah di tengah jalan nanti Pak Dahlan akan bergabung. Saya juga tadi berharap Pak Fahri Hamzah ikut bergabung karena beliau ikut di muktamar ini dari awal sampai akhir tadinya. Beliau melihat situasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bergabung, Pak Dahlan, Pak Kiai Marsudi. Mudah-mudahan dialog kita sore hari ini yang dipandu oleh Dr. Bram. Kali ini dokter bukan honoris causa Pak, ini Pak Dahlan nih. Beneran, dokter beneran. Ini dokter beneran ini Pak Mas Bram ini. Kalau memungkinkan saya minta duluan ya. Iya. Bagus. Ya. Bisa diatur Pak. Ya, kalau memungkinkan duluan karena takutnya ini habis baterai, wah nggak jadi padahal sayang ini nanti. Iya. Siap, Pak Kiai. Saya kira demikian Mas Bram ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dialog yang luar biasa sore hari ini. Dan ini yang menarik ini, Pak Dahlan, Pak Din, dan Pak Marsudi ini luar biasa energiknya dalam diskusi kita ini. Kira-kira ada 3 poin yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, tadi ada kalimat dari Pak di awal ya, dari tadi Pak Kiai Marsudi tadi dengan Pak Din, bahwa Ormas ini, Muhammadiyah dan NU ini tidak menjaga jarak dengan partai politik, tapi menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Karena kalau dalam tadi bahasa Pak Marsudi tadi, Kiai Marsudi tadi, ini kan ini mu'ahadah, ini negara mu'ahadah, negara yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kita bersama. Artinya kedua ormas besar ini ada pada satu track moral politik yang luar biasa bagusnya, yaitu politik persatuan. Artinya mereka, kedua ormas ini menjaga peran sebagai faktor pemersatu bangsa. Dan saya kira ini peran yang sangat kita butuhkan sekarang di tengah kecenderungan polarisasi politik yang sekarang ini sangat tajam, terutama dalam sejak pemilu atau Pilpres 2014, 2019, dan kelihatannya survei-survei menunjukkan masih akan seperti itu pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi peran sebagai pemersatu ini perlu kita jaga dari kedua ormas ini dengan menjaga, bukan menjaga jarak, tapi justru menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik. Yang kedua,
kita juga sepakat bahwa baik di Muhammadiyah maupun di NU, usaha untuk memberi kontribusi bukan hanya dalam batas Indonesia sekarang ini, tapi juga secara global, ini juga menguat. Kalau tadi kata Pak Adin tadi di Muhammadiyah sejak tahun 2000-an ya, isu-isu global ini semakin lama mengambil porsi yang semakin besar. Artinya, ini artinya bahwa pemikiran keagamaan ini secara sistematis harus kita integrasikan dengan sistem pemikiran kenegaraan kita secara terus-menerus. Survei kita di Partai Golkar juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat kita memang setuju mengintegrasikan pemikiran keagamaan dan kenegaraan secara terus-menerus. Jadi dengan kata lain, kalau tadi pakai bahasanya Pak Kiai Marsudi tadi ini, mentransformasi mazhab menjadi sistem ya. Tadi ini. Jadi mazhab pemikiran menjadi dimasukkan, diintegrasikan ke dalam sistem pemikiran kenegaraan kita. Ini poin yang kedua. Yang ketiga saya ingin meng-highlight tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dahlan, bahwa benar Pak Dahlan, saya mazhab target, mazhab desain ya. Bahwa sebagai apalagi bangsa sebesar Indonesia ini, kita hanya bisa mengukur efektivitas kolektif kita kalau ada satu desain yang kita buat. Tapi kalau kita sekedar melihat pertumbuhan kita secara nasional, kita mungkin bisa mengatakan bahwa ya pertumbuhan kita bagus, tapi begitu di-compare dengan yang lain, size kita ini, ukuran kita ini tidak sebesar dengan yang seharusnya. Kira-kira catatan besarnya di situ, tetapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dahlan, bahwa ini prestasi pemerintah yang paling bagus di sini, ini saya nggak tahu ini prestasi atau apa ini. Semua keinginannya dengan gampang membypass DPR ya. Jadi kalau awal reformasi dulu ini namanya pemekaran demokrasi. Kalau yang sekarang ini konsolidasi demokrasi, Pak. Apakah itu tanda dari pemerintahan yang efektif? Gitu ya. Atau ketidakseimbangan institusional antara lembaga-lembaga negara yang ada gitu. Tetapi secara keseluruhan kita memang mesti menemukan cara bahwa demokrasi tidak mesti membuat kita lamban dalam bertumbuh itu. Iya, artinya efektivitas dalam leadership kenegaraan itu tidak harus berarti otoritarian, juga tidak harus berarti prosedural, Bang. Jadi kita bisa menggabungkan dua hal ini, dan itu berarti bahwa sebenarnya pada dasarnya kalau pemerintah, leadership kita itu punya kemampuan mengconvince publik, meyakinkan publik dengan agenda-agenda besarnya, pada dasarnya orang tidak terlalu memikirkan masalah prosedur kok gitu. Nah, kira-kira ini antara desain dengan model demokrasi yang efektif seperti inilah yang sekarang ini kita butuhkan, dan mudah-mudahan insya Allah dengan cara berpikir seperti ini kita bisa memang, menurut saya, inilah faktor yang akan menjadikan Indonesia akan berbeda sebagai negara besar dengan negara-negara yang lainnya. Di sini demokrasi, keadilan, kesejahteraan ini bisa menyatu pada waktu yang sama. Dan kira-kira sekali lagi pengayaan atau pemikiran, mengubah pemikiran keagamaan ini dan mengintegrasikannya dalam sistem pemikiran kenegaraan kita, inilah tantangan terbesar Muhammadiyah dan juga NU serta semua ormas Islam di Indonesia saat ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Dahlan, Pak Din, dan juga Kiai Marsudi serta seluruh teman-teman. Pak Anies, ya. Pak Anies, bagus sekali penanaman 10 juta pohon. Insya Allah. Tapi jangan oleh satu orang, karena hanya menjadi 10 juta suara. Tapi harus oleh keluarga. Kalau 10 juta oleh keluarga berarti akan ada 30-50 juta suara. Ya. Nah, itu mantap gitu Pak. Jadi kelihatannya kita perlu meniru bahasanya Muhammadiyah Pak ini. Kalau Muhammadiyah pakai istilah warga Muhammadiyah. Baik. Terima kasih. Ya. Saya maghrib di sini ya, minta maaf ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Kita akan kita tutup Pak Dahlan.
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya